Perkenalkan, saya Tesalonika Karundeng, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A3 semester 6. Pada saat ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai BHD atau Bantuan Hidup Dasar dan GCS atau Penilaian Glasgow Coma Scale. Untuk materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bantuan hidup dasar atau BHD. Tujuan dari penyuluhan ini merupakan usaha yang penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan masyarakat awam dalam melakukan pertolongan prehospital atau layanan sebelum masuk rumah sakit. Kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, definisi. Bantuan hidup dasar atau BHD adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas atau henti jantung. Jika pada suatu keadaan ditemukan korban dengan penilaian dini terdapat gangguan sumbatan jalan nafas, tidak ditemukan adanya nafas dan tidak adanya nadi, penolong harus segera mungkin melakukan bantuan hidup dasar. Selanjutnya, ada pun tujuan dari BHD. Yang pertama, mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru seperti normal. Yang kedua, mempertahankan aliran oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh. Dan yang ketiga, untuk memberikan bantuan eksternal pada korban yang mengalami henti napas atau henti jantung. Kemudian, siapa sajakah yang dapat melakukan bantuan hidup dasar? BHD dapat dilakukan oleh perawat, dokter, para medis, dan masyarakat awam. Sekarang kita masuk pada tahapan atau langkah-langkah melakukan bantuan hidup dasar, yang terdiri dari beberapa hal yang disingkat dengan DRS-CAB. D. Danger, E. Respond, S. Shout for help, C. Circulation, A. Airway, dan B. Breathing. Yang pertama ada danger atau ancaman bahaya. Kita harus memastikan keadaannya aman, baik untuk penolong maupun yang ditolong, atau dengan memperhatikan 3A yaitu aman diri atau penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Setelah dirasa sudah aman, kita lakukan tahap selanjutnya yaitu respon, dengan mengecek respon korban atau memastikan kesadarannya dengan menggunakan verbal, yaitu dengan memanggil pasien seperti Pak, Bu, bangun, serta menggoyangkan bahu korban. Dan ketika dengan cara verbal dan menggoyangkan bahu korban tidak ada respon, kita bisa langsung merangsang pasien dengan rangsangan nyeri. Di sini kita harus memperhatikan tingkat kesadaran yang disingkat dengan AFPU, yaitu A. Alert atau awas, V. Verbal atau suara, P. Pain dan nyeri, dan yang terakhir unresponsive atau tidak merespon. Yang ketiga, shout for help atau memanggil bantuan. Dengan memanggil orang sekitar terdekat, menghubungi ambulans atau rumah sakit terdekat, atau kita bisa langsung meminta tolong kepada orang yang berada di tempat kejadian untuk menelpon rumah sakit atau ambulans. Yang keempat, circulation atau bantuan sirkulasi. Pertama, kita akan mengecek atau memeriksa nadi dan nafas secara bersamaan, di mana dalam kurun waktu durasi kurang dari 10 detik kita harus sudah bisa mengecek nadi dan nafas secara simultan, di mana kalau pada orang dewasa bisa langsung memeriksa arteri karotisnya, dan pada anak-anak pada arteri brachialisnya. Kemudian, jika dalam kurun waktu 10 detik tidak ada nadi, bisa langsung dilakukan kompresi dada atau RGP. Dan tidak lupa kita memeriksa nafasnya dengan melihat dan merasakan pergerakan dada atau perut korban, serta mendengarkan suara nafas. Adapun tahapan RGP yang benar, yang pertama, letakkan korban pada permukaan datar dan keras untuk mendapat penekanan yang adekuat. Yang kedua, pastikan bagian dada korban terbuka untuk meyakinkan penempatan tangan yang benar dan untuk melihat recoil dada. Yang ketiga, tumpukan salah satu pangkal tangan pada daerah separuh bawah tulang dada dan tangan yang lain di atas tangan yang bertumpu tersebut. Yang keempat, lengan harus lurus 90 derajat terhadap dada korban dengan bahu penolong sebagai tumpuan atas. Yang kelima, tekan dada dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan kedalaman minimal 5 cm, tetapi tidak boleh lebih dari 6 cm. Yang keenam, selama melakukan penekanan, pastikan bahwa dinding dada dapat mengembang kembali ke bentuknya semula atau recoil penuh. Yang ketujuh, berikan 2 kali bantuan napas setiap setelah selesai melakukan 30 kali penekanan dada dengan durasi selama 1 detik untuk tiap pemberian napas, dan pastikan dada mengembang untuk tiap pemberian bantuan napas. Yang kelima,
Airway atau bebaskan jalan nafas. Di sini kita dapat melakukan pembebasan jalan nafas dengan dua cara, yaitu Head-Tail Chin Lift dan Jaw Thrust. Untuk Head-Tail Chin Lift dilakukan pada pasien tidak sadar, tidak ada kecurigaan trauma leher. Teknik ini dilakukan secara sederhana, aman, dan mudah. Tekniknya dengan satu tangan penolong diletakkan pada dahi penderita, lakukan gerakan menekan dahi ke belakang, tangan penolong lain diletakkan pada bagian bawah dagu, lakukan gerakan dagu ke depan atas. Yang kedua, pembebasan jalan nafas dengan Jaw Thrust. Jaw Thrust itu dilakukan bila ada kecurigaan trauma leher. Tekniknya dengan mendorong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan sehingga barisan gigi bawah berada di depan barisan gigi atas. Dan yang terakhir adalah breathing atau bantuan pernafasan. Ada 3 teknik untuk melakukan bantuan pernafasan, yaitu bisa dengan mouth-to-mouth ventilation, yang kedua pocket mask ventilation, dan yang ketiga back valve mask resuscitation. Dan untuk penghentian RGP bisa dihentikan apabila sirkulasi dan ventilasi spontan yang efektif telah timbul, resusitasi diambil ahli oleh yang berkompeten, tidak sadar, tidak ada pernapasan spontan, dilatasi pupil 15-30 menit, asistol selama 30 menit setelah RGP, dan obat optimal. Dan yang terakhir apabila penolong sudah kelelahan. Kemudian apabila RGP berhasil di mana pasien sudah ada nadi dan pernapasan, selanjutnya akan dilakukan recovery position atau posisi pemilihan. Tekniknya dengan salah satu tangan diletakkan di bawah dagu untuk membiarkan mulut terbuka. Tangan lainnya dilipat untuk menghindarkan pasien terguling. Salah satu kaki dilipat untuk mensupport tubuh pasien. Sekian materi bantuan hidup dasar atau BHD yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita masuk pada materi Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale adalah skala yang dipakai untuk mengetahui tingkat kesadaran seseorang. Dengan cara menghitung GCS, ada 3 respon dalam penilaian. Yang pertama, eye, mata. Untuk nilai 4 diberikan pada pasien yang secara spontan membuka mata tanpa perintah atau sentuhan. Untuk nilai 3 diberikan pada pasien yang membuka mata hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah. Untuk nilai 2 jika pasien membuka mata akibat diberikan rangsang nyeri saja. Dan untuk nilai 1 ketika tim medis meminta membuka mata dan merangsang dengan nyeri tapi mata pasien tidak ada respon atau tetap terpejam. Yang kedua, verbal atau suara. Untuk nilai 5, terorientasi atau pasien dapat menjawab dengan benar, normal, dan sadar penuh. Untuk nilai 4, disorientasi. Pasien kebingungan dan percakapan tidak lancar. Nilai 3, kata-kata pasien tidak jelas. Dan nilai 2, pasien mengerang atau kata-kata tidak jelas hanya seperti rintihan. Dan untuk nilai 1, pasien tidak ada respon. Yang ketiga, motorik. Nilai 6, pasien mengikuti perintah dengan melakukan gerakan. Nilai 5, menjangkau atau menepis terhadap nyeri. Nilai 4, menghindari atau menarik terhadap nyeri. Nilai 3, dekortikasi atau abnormal flexion. Tubuh pasien menekuk dengan kaku sehingga hanya bergerak sedikit saat memperoleh rangsang nyeri. Nilai 2, deserbasi atau abnormal extension. Seluruh tubuh pasien kaku sehingga respon yang diberikan terhadap rangsang nyeri hampir tidak ada. Dan untuk nilai 1, pasien tidak ada respon. Baik, demikian pemaparan materi atau penyuluhan mengenai bantuan hidup dasar dan Glasgow Coma Scale. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman atau siapa saja yang menonton. Terima kasih. Halo, untuk adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi di bidang keperawatan, marilah bergabung bersama UNPI di Fakultas Keperawatan yang memiliki 2 program studi ilmu keperawatan dan program studi nurse. Marilah segera daftarkan diri teman-teman dan bergabung bersama UNPI.